Hai guys, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai permasalahan pendidikan dan solusinya. Perkenalkan, nama saya Winda Sri Fajarwati dengan nomor NIM 2304110059. Seperti di depan ya, kita sudah perkenalkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai permasalahan pendidikan dan solusinya. Yang pertama yaitu saya membuat peta konsep. Yang pertama, masalah mendasar pendidikan di Indonesia. Yang kedua, masalah-masalah cabang. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Yang keempat, solusi dan kesimpulan. Masalah pertama, masalah mendasar pendidikan di Indonesia. Yang pertama, masalah pertama adalah bahwa pendidikan khususnya di Indonesia menghasilkan manusia robot. Masalah kedua adalah sistem pendidikan yang top-down dari atas ke bawah, atau kalau menggunakan istilah Paulo Freire, seorang tokoh pendidik dari Amerika, adalah pendidik gaya bank. Yang ketiga, dari model pendidikan yang demikian maka manusia yang dihasilkan pendidikan ini hanya siap untuk memenuhi kebutuhan nyaman dan bukan bersikap kritis terhadap zamannya. Masalah yang kedua yaitu masalah-masalah cabang. Faktor-faktor penyebab: pertama, rendahnya kualitas sarana fisik. Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Yang ketiga, rendahnya kesejahteraan guru. Keempat, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Yang terakhir yaitu rendahnya prestasi siswa. Masalah-masalah cabang pendidikan di Indonesia diantaranya: yang pertama, rendahnya kualitas sarana fisik, yaitu contohnya gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai, tidak memiliki gedung sendiri, dan tidak memiliki perpustakaan. Yang kedua yaitu rendahnya kualitas guru. Sebagai guru di Indonesia banyak yang dinyatakan tidak layak mengajar karena presentasi guru menurut kelayakan mengajar dalam tahun 2002 sampai 2003 di berbagai satuan pendidikan sebagai berikut. Untuk SD yang layak mengajar hanya 21,07% dari dalam negeri dan 28,9% dari swasta. Selanjutnya untuk SMP 5,12% dalam negeri dan 60,99% swasta. Untuk SMA 65,29% dalam negeri dan 64,73% dalam swasta. Yang ketiga yaitu rendahnya prestasi siswa. Siswa Indonesia hanya berada di ranking ke-35 dari 44 negara dalam hal prestasi matematika dan di ranking ke-37 sampai 44 negara dalam hal prestasi sains. Dalam hal ini, prestasi siswa kita jauh di bawah siswa Malaysia dan Singapura sebagai negara tetangga yang terdekat. Tanggal 15 September 2004 lalu, United Nations for Development Program atau UNDP juga telah mengumumkan hasil studi tentang kualitas manusia secara serentak di seluruh dunia melalui laporannya yang berjudul Human Development Report 2004. Di dalam laporan tahunan ini, Indonesia hanya menduduki posisi ke-111 dari 177 negara. Selanjutnya, kekurangannya pemerataan kesempatan pendidikan. Data dari Balitbank, Departemen Pendidikan Nasional dan Direktur Jenderal Minbaga Departemen Agama tahun 2000 menunjukkan angka partisipan murni atau APM untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai 194,4%, 28,3 juta siswa. Pencapaian APM ini termasuk kategori ANGE. Angka partisipan murni pendidikan di SLTP masih rendah yaitu 54,8% sampai 9,4 juta siswa. Selanjutnya, mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat.
Untuk mengenyam bangku pendidikan, mahalnya pendidikan dari taman kanak-kanak TK hingga perguruan tinggi PT membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Kasihan. Yang terakhir, permasalahan kurikulum. Biasanya sih kurikulum kayak gitu ya, bermacam-macam. Mungkin kita pada tahun itu mengikuti kurikulum ini dan sebagainya. Contohnya, kurikulum di Indonesia terlalu kompleks, yaitu seringnya berganti-ganti. Benar. Next. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama, faktor internal, meliputi jajaran dunia pendidikan, baik itu Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Daerah, dan juga sekolah yang berada di garis depan. Dalam hal ini, intervensi dari pihak-pihak yang terkait sangatlah dibutuhkan untuk pendidikan senantiasa selalu terjaga dengan baik. Yang kedua yaitu faktor eksternal adalah masyarakat pada umumnya, di mana masyarakat merupakan ikon pendidikan dan merupakan tujuan dari adanya pendidikan, yaitu sebagai cek dari pendidikan. Oke, selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang solusi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, solusi sistematik. Solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah rendahnya sarana fisik dan mahalnya biaya pendidikan. Rendahnya sarana fisik, pemerintah harus ikut adil dalam pembangunan sekolah, tidak hanya sekolah-sekolah di kota, tetapi juga harus merata di sekolah-sekolah di pedesaan, dibuat standar sekolah nasional. Juga jangan cuma helm saja yang punya SNI, namun sekolah-sekolah di Indonesia juga harus mempunyai SNI agar rendahnya sarana fisik bisa sedikit demi sedikit teratasi. Oke. Solusi mahalnya biaya. Pemerintah harus memberikan program pendidikan secara gratis tanpa syarat tertentu, yaitu miskin, pintar, dan sebagainya, kepada warga negaranya sampai perguruan tinggi, dan tidak dikontrol melalui aplikasi semacam jaring sosial agar kapan saja terpantau aplikasi dan yang melakukan kecurangan. Oke. Solusi yang kedua yaitu solusi sistematik. Solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk penyelesaian masalah kualitas guru dan prestasi siswanya. Rendahnya kualitas guru yaitu diberikan solusi peningkatan kesejahteraan, yaitu juga diberikan solusi dengan biaya guru melanjutkan dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru juga. Oke, selanjutnya berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru diberikan solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan dan sebagainya. Ini sesi kesimpulan. Banyak sekali faktor yang menjadikan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Contohnya faktor-faktor yang bersifat teknis, diantaranya adalah rendahnya kualitas guru, rendahnya sarana fisik, mahalnya biaya pendidikan, rendahnya sarana fisik, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Namun, sebenarnya yang menjadi masalah mendasar dari pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan di Indonesia itu sendiri yang menjadikan siswa sebagai objek, sehingga manusia yang dihasilkan dari sistem ini adalah manusia yang hanya siap untuk memenuhi kebutuhan dan bukannya sikap kritis terhadap zamannya. Maka disinilah dibutuhkan kerjasama antara pemerintahan dan masyarakat untuk mengatasi segala permasalahan pendidikan di Indonesia. Cukup dari saya, semoga bisa menjadi relevansi untuk kalian semua. Terima kasih.